Leon menemukan batu besar dan langsung menjatuhkannya ke wajah monster ikan itu. Karena sudah kelaparan, ia memanggangnya, dan tiba-tiba sistem berbunyi. Selamat, Anda memperoleh keterampilan memasak. Meski bentuknya horor, rasanya enak luar biasa. Tapi sistem kembali berbunyi. Selamat, Anda mempelajari keterampilan ketahanan terhadap racun. Leon bengong. Rupanya rasa enak itu jebakan. Tapi karena enak dan belum mati, dia lanjut makan. Tak lama, skill itu naik level. Baru saja puas, terdengar raungan lain. Refleks, dia lari bersembunyi. Gemetar ketakutan. Ia sadar busurnya tak berguna melawan monster sebesar itu. Kalau status gratis nggak bisa dipakai, ya berarti waktunya metode susah. Desahnya. Dengan semangat setengah pasrah, ia mulai latihan fisik. Diawali dengan push-up. Setelah mendorong tubuhnya sampai hampir pingsan, notifikasi yang ditunggu muncul. Selamat, kekuatanmu naik 1 poin. Butuh waktu, tapi ini harus dilakukan. Malam itu, Leon begitu lelah sampai hampir ketiduran saat makan. Rutinitas barunya gila. Fisik capek, mental capek. Dia bahkan tidak sadar membuang tulang ikan tajam yang bisa jadi senjata. Dia menyelesaikan perangkap ikannya, tapi ikan-ikan itu malah menyerangnya. Saat ia menghancurkan kepala ikan dengan batu, barulah koinnya bertambah, bukan level. Esoknya, saat menandai hari ketujuhnya di pulau itu, tiba-tiba skill ketahanan mentalnya naik level. Ia bingung, untuk apa koin itu? Tapi sadar, ada hal yang lebih penting. Dia harus belajar cara memakai kekuatannya dengan benar, bukan hanya sekadar mengumpulkannya. Leon sadar, kekuatan saja tidak cukup. Ia butuh cara untuk menggunakannya. Dengan ide nekat, ia meninju pohon beberapa kali. Dan benar saja, sistem memberinya skill seni bela diri. Oke, berhasil. Tapi kok rasanya aku cuma jadi orang stres yang mukulin pohon, gumamnya. Sadar tangan kosong bukan pilihan melawan ikan monster, ia memutuskan membuat senjata yang lebih aman. Tombak. Setelah dengan susah payah menebang beberapa pohon kecil, ia kembali ke kamp dan menemukan sesuatu yang aneh. Tulang-tulang ikan yang ia buang telah hilang, dan tanah di sekitarnya menjadi lebih subur. Ia sadar, tulang itu bisa jadi pupuk ajaib, atau ujung panah yang mematikan. Tapi ia cepat berpikir, membunuh dari jauh berarti harus mendekat untuk mengambil hasil buruan, mengundang bahaya yang lebih besar. Ya sudah, tombak aja lah, minimal jaraknya lebih aman buat jantungku. Leon menghabiskan sisa hari itu dengan teliti membuat senjata barunya. Setelah selesai, ia melanjutkan latihan fisiknya. Anehnya, push-up terasa lebih mudah. Tubuhnya mulai beradaptasi dengan pola hidup yang keras. Sambil memegang tombak pertamanya, Leon merasa secercah harapan baru. Setelah kerja kerasnya, notifikasi berdentang. Skill kerajinannya naik level berkali-kali, memberinya senjata baru, dan 2 skill tak terduga, menggunakan tombak dan kepegawaian. Jadi, aku resmi jadi pegawai hutan, gumamnya bingung. Waktunya uji coba. Seperti biasa, seekor ikan langsung melompat menyerang. Kali ini, Leon siap. Dengan satu tusukan kuat, tombaknya menembus kepala ikan itu dengan mudah. Meski sedikit merasa bersalah, bertahan hidup adalah prioritas. Maaf ya, kau menyerang duluan, katanya pada makan siangnya. Latihan dengan senjata baru ini sangat menguras tenaga, tapi efektif. Namun, masalah baru muncul. Ia sadar, mana tidak bisa dilatih seperti kekuatan fisik. Aku harus cari cara meningkatkan mana tanpa poin gratis, pikirnya, sambil mempertimbangkan meditasi. Setelah mendorong tubuhnya hingga batas, notifikasi yang ditunggu pun muncul. Kekuatan dan daya tahannya meningkat. Kelelahan luar biasa. Tapi dengan setiap otot yang sakit, Leon tahu, dia selangkah lebih dekat untuk menjadi lebih kuat. Leon mencoba cara baru untuk meningkatkan mana, meditasi. Tapi menjernihkan pikiran, ternyata lebih sulit dari dugaannya. Wajah keluarganya terus muncul, membuatnya frustrasi. Luar biasa, cara tercepat buat jadi depresi, gumamnya. Namun, ia tidak menyerah. Setelah berusaha keras, ia akhirnya berhasil mengosongkan pikirannya. Tepat saat itu, notifikasi muncul. Selamat, Anda telah mempelajari keterampilan meditasi. Penasaran? Ia melakukan eksperimen. Ia menggunakan sedikit mana, lalu kembali bermeditasi. Benar saja, ia merasakan 1 poin mana pulih perlahan. Efeknya memang masih cupu, tapi ini sebuah permulaan, pikirnya. Ia sempat berharap bisa melatih 2 skill sekaligus, tapi sadar, hidup tidak semudah itu. Setidaknya, kini ia punya cara untuk memulihkan mana tanpa harus bergantung pada poin status. Keesokan harinya, Leon bereksperimen dengan kemampuan barunya. Ia membuat panah dari tanah, tapi serangannya lemah dan langsung hancur. Masalah lain, populasi ikan ganas di laut justru bertambah. Karena terlalu banyak yang ingin diuji, ia menghabiskan waktu dengan berlari, meditasi kilat, dan latihan manipulasi bumi. Hasilnya, notifikasi bermunculan seperti spam. Jika begini terus, aku butuh sekretaris untuk baca notifikasi levelku, keluhnya. Dari semua itu, Leon sadar satu hal. Kalau mau naik level cepat, ia harus mendorong tubuhnya
sampai batas maksimal. Kalau mau kuat, ia harus siap ngos-ngosan. Ia pun mulai memikirkan cara meningkatkan status lain. Kesehatan? Kesehatan terlalu berisiko. Kecerdasan? Kecerdasan mustahil. Di pulau kosong, ketangkasan, kecepatan, mentalitas, dan keberuntungan. Ia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya, ia memutuskan fokus pada apa yang sudah jelas. Meningkatkan mana dan stamina terlebih dahulu. Leon fokus memadatkan tanah. Memperlakukannya seperti adonan roti, gagal, hingga menjadi kokoh. 4 hari kemudian, bola tanah itu bisa meretakan pohon. 4 hari berikutnya, kecepatannya menyaingi anak panah. Pada hari ke-17, ia bangun dengan 2 keinginan. Mandi, dan membasmi semua ikan dengan sihir. Berkat latihannya, statistiknya meningkat pesat. Ia mulai terasa seperti karakter cheat versi beta. Dengan percaya diri, Leon memulai operasi pembersihan laut. Bola tanahnya, yang terbuat dari tanah hutan, akurat dan ganas. Ikan pertama tumbang, tapi hanyut. Sebelum ia sempat merasa keren. Masalahnya, kontrol mananya masih payah. Memberinya cooldown 10 menit setiap tembakan. Untungnya, ikan-ikan itu terlalu bodoh untuk melawan. Sebagian hanyut, sisanya jadi santapannya. Meski lambat, ia yakin hari ini cukup kuat. Leon pun mendekati laut, mengumpulkan mana, dan membentuk bola tanah terkuatnya. Siap menghabisi 40 ikan yang sedang asyik berkerumun. Leon memilih berlatih dengan tongkat dan tombak, alih-alih bermeditasi, menghabiskan energi berlebihnya, sampai akhirnya pingsan, karena kelelahan keputusan yang ia syukuri. Keesokan harinya, ketika bangun, dan mendapati tetangga, barunya adalah sekelompok ikan biru berkaki 2 bertombak trisula, yang bisa berjalan. Sempat bertanya-tanya, apakah ia masih bermimpi? Keraguan itu langsung lenyap, saat melihat mata merah, taring tajam, dan bangkai ikan di belakang mereka. Tanda jelas, bahwa ini bukan mimpi indah. Leon mundur perlahan, menyadari bentuk evolusi mereka. Namun ketika para monster seolah mendapat wahyu dan bergerak, ia tak punya pilihan selain berlari, meraih tombak kayunya, dan belajar bertarung. Sambil bertarung, sebuah bola air melesat cepat, dan berhasil ia tangkis tepat waktu. Meski lengannya nyeri, dan ia mengumpat dalam hati, karena senjata dan sihirnya masih payah. Situasi makin buruk, ketika trisula bercahaya biru milik musuh tampak jauh lebih mengintimidasi. Leon sempat menciptakan bola tanah kecil cukup mematikan untuk membunuh 1 monster, namun karena keterbatasan mana dan jumlah musuh, ia menahan diri, menangkis serangan berikutnya, sambil mengatur napas, berharap dunia ini memberinya waktu istirahat. Meski jelas, dunia tidak peduli, menahan sakit sambil menangkis bola air. Sekali lagi, Leon merinding, saat mendengar tombaknya retak jelas ini, tidak akan bertahan lama. Mustahil, gumamnya. Tapi waktu tidak menunggu, ia segera menusuk kepala monster yang terjatuh, dan menghabisinya, lalu nekat menggabungkan strong arms dan throw, untuk menghalau monster lain yang melompat. Menyerang hasilnya, nyaris 0. Karena ujung tombak tak mengenai apapun, namun cukup memberinya jeda, untuk merampas trisula bercahaya biru, dari mayat musuh. Kini, dengan trisula di tangan kanan dan bola tanah kecil di tangan kiri, Leon kembali menghadap para monster. Tingkat kesulitan memang sedikit turun, tapi detaknya justru makin cepat karena jam pasirnya jelas hampir habis. Waktu jelas tidak berpihak pada Leon, mananya hampir habis, dan kontrol atas bola. Bumi mulai goyah, namun 2 monster ikan itu juga terhenti ketika melihat bola kecil di tangannya. Kecil memang, tapi cukup membuat mereka sadar bahwa manusia di depan mereka bukan figuran. Mereka saling pandang, mengangguk seolah sepakat, lalu membuka mulut bersamaan. Ayolah, Leon mendecak, memilih menyerang lebih dulu. Ia melempar trisula sekuat tenaga ke monster pertama, dan langsung menerjang monster kedua, mengangkat lengan kiri seadanya, untuk melindungi wajah keputusan, yang langsung dibayar mahal, ketika serangan menghantam. Dan lengan kirinya, patah seperti ranting kering. Dengan dengusan tertahan, Leon menyadari ia hanya terkena 1 serangan. Dan trisula yang dilemparnya, ternyata sempat menghantam bagian dalam mulut monster. Tidak membunuh, tapi cukup membuatnya berdarah, dan menjerit. Tanpa membuang waktu dan tanpa kemewahan untuk pingsan, Leon menghantam wajah monster yang mendekat dengan bola bumi kecil, membuatnya terhuyung, lalu menjatuhkannya dengan tendangan, dan menimpanya. Beruntung, atau sekadar nasib buruk yang tertunda, ia berhasil merebut trisula, meski lengan kirinya sudah tak berguna. Memaksanya bertarung 1 tangan. Sakit, kelelahan, dan kehabisan mana, Leon berdiri kembali menghadapi musuhnya, bukan karena siap, tapi karena menyerah. Jelas bukan pilihan. Leon terus menusuk tanpa henti, berulang kali, hingga trisula itu menembus daging monster, sedikit demi sedikit. Darah menetes di tubuh, dan tanah di sekitarnya seperti hujan merah. Namun ia baru berhenti ketika stamina benar-benar habis, dan tubuhnya roboh kelelahan. Keberuntungan atau mungkin keras kepalanya menyelamatkannya sekali lagi, karena lemparan terakhirnya ternyata cukup untuk membunuh monster kedua. Bahkan, setelah staminanya pulih, napas Leon masih tersengal berat, berlumuran darah. Ia tampak seperti orang gila, sampai rasa nyeri di lengan kirinya akhirnya mengizinkannya kembali sadar. Tubuhnya gemetar saat kenyataan menghantam. Ia baru saja membunuh 3 makhluk cerdas dan selamat dari pertarungan hidup mati. Mereka memang monster, tapi darah mereka tetap merah dan hangat. Dan ironisnya, beberapa hari lalu,
Leon membunuh spesies serupa tanpa berpikir dua kali. Menganggap mereka sekadar makanan. Sekarang, baru ia sadar. Perbedaannya, bukan pada darah, melainkan pada dirinya sendiri. Sebelum melakukan apapun, Leon menuju laut, untuk memastikan tak ada musuh yang tersisa. Beberapa monster ikan memang muncul, dan ia langsung membunuh mereka. Tanpa ragu perang, antara manusia dan monster sudah dimulai, dan tangannya pun sudah terlanjur berlumuran darah. Menahan nyeri berdenyut di lengan kirinya, Leon membasuh tubuhnya di laut. Ia tak tahu apakah darah itu akan menarik makhluk lain. Dan jujur saja, ia tak terlalu peduli. Yang jelas, ia tidak berniat terus membawa bau darah mereka. Leon mengatur posisi lengannya, agar bisa sembuh. 10 detik kemudian, lengannya kembali normal seolah ia sendiri sudah setengah monster. Itulah kekuatan penyembuhannya. Jangan dipikirkan, gumamnya. Lalu kembali ke mayat monster untuk mengambil trisula mereka. Senjata itu akan berguna jika ada yang mencoba menyerangnya. Meski pertama-tama ia harus membiasakan diri memakainya. Setelah pikirannya agak tenang, Leon baru menyadari bahwa monster-monster itu ternyata tidak tinggi, hanya sekitar 1,2 meter dan bertubuh biasa saja. Sayangnya, mereka bisa melompat setinggi 5 meter dengan mudah. Trisula mereka pun cukup pendek, pas digunakan di masing-masing tangan. Namun sebelum sok jago, Leon sadar satu hal penting. Ia harus mencari tahu dulu apa sebenarnya cahaya biru di trisula itu. Kalau dipikir-pikir, sepertinya aku pernah melihat monster mirip ini di sebuah game. Apa nama gamenya? Ya, Dumamure. Oto. Saat pandangannya tertuju pada trisula di tangannya, pemahamannya tiba-tiba terbuka. Itu adalah trisula Sahuagin senjata, yang memungkinkan penggunanya menciptakan bola air dengan biaya mana yang rendah dan jeda yang sangat singkat. Ketika Leon sibuk mengais ingatannya, kemampuan analisisnya otomatis aktif. Sahuagin adalah nama monster-monster itu, tetapi fakta bahwa sebuah senjata bisa langsung memberikan kemampuan sihir membuatnya terdiam sejenak. Ia tak bisa menahan pikiran bahwa selama ini ia mungkin telah membuang banyak waktu mempelajari berbagai keterampilan. Namun, berdasarkan pengalamannya sendiri, Leon cukup yakin bahwa kemampuan instan semacam ini meski praktis belum tentu benar-benar efektif dalam pertarungan nyata. Aku harus mengeceknya dulu. Leon langsung mencoba kemampuannya. Dari ujung trisula, sebuah bola air melesat dan menghantam pohon incarannya. Sayangnya atau untungnya serangan itu sama sekali tidak merusak apapun. Pohonnya hanya bergoyang pelan. Lebih parah lagi, Leon bahkan tidak benar-benar mempelajari kemampuan itu. Rasanya seperti memegang pistol otomatis. Setidaknya, ini lebih tajam dari tombakku. Leon menyadari satu hal yang kurang menyenangkan. Ancaman dari monster-monster itu belum selesai. Pangkalan bawah laut, mereka bisa berarti tamu tak diundang bisa datang kapan saja. Pagar tidak akan banyak membantu, pikirnya. Setelah menimbang sebentar, ia mengambil keputusan. Aku harus pindah ke tengah hutan dan memasang beberapa jebakan. Merepotkan? Jelas. Pilihan lain. Tidak ada. Leon menghabiskan sisa hari itu memindahkan tempat berlindungnya dan menandai jalur-jalur yang kemungkinan akan dilewati monster. Sekarang kondisinya berbeda. Secara fisik, ia jauh lebih kuat dan bisa menggunakan manipulasi bumi. Masalahnya hanya satu, membuat jebakan yang hampir tak terlihat. Aku akan menemukan jalan keluarnya. Jika tidak, aku akan mati. Anehnya, monster tidak datang menyerangnya malam itu. Apapun penyebabnya, Leon tidak berniat menyia-nyiakan kesempatan. Hari itu, dia habiskan dengan menggali banyak lubang di sekitar pulau. Keesokan harinya, ia menebang pohon dan membentuk kayunya menjadi pasak-pasak tajam. Dan pada hari ketiga, ia mulai bekerja tanpa ragu. Satu persatu, pasak ditancapkan ke dalam lubang-lubang. Disamarkan, diratakan, hampir tak terlihat. Saat semuanya selesai, Leon berdiri diam menatap hasil kerjanya. Pulau itu kini telah berubah menjadi perangkap raksasa. Notifikasi muncul, satu demi satu. Selamat, Anda telah mempelajari keterampilan membuat perangkap. Anda memperoleh 01 poin status. Selamat, skill pembuatan perangkap telah naik level. Lalu muncul lagi, dan lagi. Tangannya masih kotor, tubuhnya lelah, tapi sistem jelas sedang sangat puas. Setiap jebakan dihitung. Leon menarik napas pelan. Jadi, begini rasanya kerja Rodi versi sistem. Ia menutup notifikasi terakhir. Jika monster datang lagi, kali ini, pulau ini sudah siap menyambut mereka. Leon menutup tampilan status. Pulau itu kini terlihat tenang, terlalu tenang. Dan Leon tahu ketenangan seperti ini biasanya tidak bertahan lama. Setelah memeriksa daftar keterampilan pasifnya, yang terus bertambah, ia sadar semua itu adalah hasil bertahan hidup, bukan hadiah. Bab berikutnya pun dimulai. Hutan di tengah pulau itu cukup lebat, dan langkah pertamanya sederhana, membuat waduk air. Saat sekopnya masih menembus tanah, tiba-tiba seluruh pulau berguncang keras. Gempa bumi, getarannya begitu dahsyat, hingga Leon terjatuh. Pikirannya sudah melompat jauh ke depan. Gempa di dekat laut tidak pernah membawa kabar baik. Kumohon, jangan datang. Doanya sia. Tak butuh waktu lama sebelum kenyataan menamparnya. Tsunami. Ya Tuhan, aku celaka. Angin kencang datang lebih dulu. Dingin dan menekan. Dia panik mencari pohon yang cukup kokoh. Namun tak ada satupun yang tampak bisa diandalkan. Suara air yang bergerak terlalu cepat semakin mendekat. Pohon-pohon di pulau itu masih muda. Seolah ini bukan pertama kalinya tsunami menyapu tempat ini. Namun Leon tidak punya pilihan. Dia memeluk pohon terbesar yang bisa dia temukan. Jika air mendorongnya lepas, maka semuanya berakhir.
Ombak datang, pepohonan di sekitarnya terasa seperti ranting rapuh. Beberapa tumbang seketika. Saat gelombang menghantam tubuhnya, satu-satunya hal yang terlintas di benaknya hanyalah keluarganya. Air mencoba menariknya pergi. Namun Leon bertahan. Batang-batang pohon lain menghantamnya, tulang-tulangnya mulai retak. Namun Leon tidak melepaskan. Di tengah gemuruh air, dia tetap bertahan dengan satu pikiran. Belum sekarang. Bayangan keluarganya terukir jelas di benaknya. Tersenyum, namun perlahan, bayangan itu mulai terbakar. Seiring rasa sakit yang ia rasakan. Rasa sakit itu tidak akan pergi. Duduk, hanya akan memperjelasnya. Leon memilih bertahan. Menunggu tubuhnya pulih. Namun angin datang lagi. Sial, gelombang kedua pasti datang. Dan ia harus menghadapinya dengan stamina hampir habis, dan kondisi tubuh yang buruk. Akhirnya, ia hanya bisa menggertakkan giginya. Menunggu. Notifikasi sistem mulai bermunculan. Keterampilan ketahanan terhadap rasa sakit naik level. Rasa sakitnya tidak berkurang. Tubuhnya tetap hancur. Tetapi pikirannya masih utuh, dan selama itu masih ada, ia belum kalah. Sementara itu, air laut memperlakukan tulung-tulungnya dengan kejam. Ketika tubuhnya mulai sembuh, tulang-tulang yang patah tetap bengkok, seolah itu belum cukup. Rasa lapar mulai menyerangnya. Harga dari pemulihan cepat. Ketika gelombang kedua berakhir, Leon duduk. Rasa sakit langsung menghantam. Saat ia hendak memperbaiki posisi tulangnya, ia mendengar suara angin lagi. Jantungnya ciut. Pikirannya goyah. Apa gunanya semua ini? Mengapa ia harus berjuang sekeras ini? Tidak akan ada yang datang menyelamatkannya. Peluangnya untuk melarikan diri sangat kecil. Aku sungguh menyedihkan, gumamnya. Selalu melarikan diri. Selalu memilih jalan yang tidak terlalu menyakitkan. Itulah kekurangannya. Namun justru karena itu, Leon menemukan kembali kekuatannya. Ia memeluk pohon itu sekali lagi. Ia tidak ingin mati di perut hiu. Jika harus memilih tempat kematiannya, ia ingin mati di penjara, bukan di pagar. Dengan pemikiran itu, Leon bertahan. Gelombang ketiga berlalu. Dan ia tetap hidup, tetap terdampar. Sendirian. Beberapa jam telah berlalu. Malam turun. Leon masih di posisi yang sama. Menatap langit berbintang. Tulang-tulang di bagian bawah tubuhnya masih patah. Namun ia tidak berniat memperbaikinya. Bukan karena tidak sakit. Justru karena terlalu sakit. Ia hanya ingin menatap langit malam, yang kini terlihat begitu jelas. Bahkan di tengah hutan. Sesuatu yang sebelumnya mustahil. 80% vegetasi pulau itu telah hancur. Diratakan oleh tsunami. Langit yang indah ini dibayar dengan kehancuran. Leon tidak tidur malam itu. Ia hanya menatap langit. Sekali lagi menyadari betapa kecil dan tak berdayanya dirinya di hadapan alam, di hadapan dunia. Sekarang, ia bahkan bisa mencantumkan satu hal baru dalam daftar pelajarannya bahwa hidup dan mati terkadang hanya dipisahkan oleh satu gelombang. Dan ia hanya kebetulan masih bernapas. Leon bisa saja menganggapnya sebagai pencapaian. Selamat dari kecelakaan pesawat dan tsunami 2 kali. Namun anehnya, tidak ada rasa bangga atau lega. Hanya rasa kosong yang terasa terlalu tenang. Bahkan setelah itu, ia tetap tidak bisa pulang. Keselamatan pribadinya mendadak terasa tidak ada harganya. Ia lemah. Itu fakta. Saat matahari terbit, Leon berhenti mengeluh. Mengeluh tidak memperbaiki tulang. Dengan napas berat, ia mulai memperbaiki kakinya. Kesimpulannya sederhana. Berantakan. Trisula Sahwagin hilang. Ia telah kehilangan segalanya. Artinya, ia tidak punya alasan untuk tidak memulai dari awal. Lagi, masih ada beberapa pohon kelapa dan pisang. Pulau ini cukup sopan untuk tidak kehabisan makanan sepenuhnya. Untuk sekarang, itu sudah cukup. Mananya telah meningkat pesat. Tapi ia tidak merasa perlu menimbun makanan. Bertahan hidup sedikit lebih penting. Leon tidak ingin lagi bergantung pada keberuntungan. Jadi, ia membangun kembali jebakannya. Satu persatu. Setelah itu, ia membuat pisau lain, menggunakan sihir. Ia membentuk lumpur dengan hati-hati. Lalu membakarnya perlahan, hingga mengeras seperti batu. Sederhana. Tidak indah. Tapi lebih baik dari pisau sebelumnya. Ia masih hidup. Dan itu berarti, ia masih harus bekerja. Nah, pisau-pisau ini setidaknya tidak akan patah. Karena tatapan, Leon menimbang pisaunya. Mungkin aku harus membuat beberapa pisau lempar. Itu akan jauh lebih cepat digunakan. Sambil melatih manipulasi bumi dan api secara bersamaan. Efisien. Dan dalam kondisi seperti ini, efisiensi lebih berharga daripada ambisi. Setelah membuat beberapa lusin pisau lempar, Leon akhirnya merasa bosan. Karena tubuhnya bergerak terlalu otomatis. Ia pun berhenti, dan mulai bermeditasi. Anehnya, menggunakan sihir tanpa benar-benar memikirkan apapun terasa mudah. Diam justru membuat segalanya terasa lebih rapi. Lagi pula, untuk pertama kalinya sejak tsunami, ia tidak perlu memikirkan apakah sesuatu akan mencoba membunuhnya. Itu saja sudah cukup nyaman. Selama beberapa hari berikutnya, hidup Leon sederhana sampai terasa menyedihkan. Meditasi, latihan manipulasi bumi dan api. Ulangi, ia menurunkan berat badannya demi mempercepat pemulihan. Tapi masalahnya, ia juga tidak punya nafsu makan. Jadi, penurunan berat badan itu terjadi dengan sendirinya. Efisien. Meski jelas, bukan cara yang sehat. Ia bahkan tidak mencoba menggunakan pisau-pisau lempar yang sudah dibuatnya. Pisau itu tetap tersimpan rapi seperti rencana-rencana lain yang belum siap ia jalankan.
Segalanya baru mulai berubah saat Leon memeriksa jebakannya. Di sana, ia melihat beberapa tanaman aneh. Tanaman yang tidak pernah ia lihat sebelumnya di pulau ini. Leon berhenti. Rasa penasaran akhirnya menang. Saat ia menyentuh salah satu tanaman itu, sesuatu terasa salah. Bukan sakit, bukan bahaya. Lebih seperti tanaman itu mencoba memberinya sesuatu. Namun gagal. Leon mengernyit tipis dan memfokuskan pandangannya. Kemampuan analisis langsung aktif. Dan seperti biasa, layar biru muncul di hadapannya. Malaikat biru, tanaman obat yang mampu menyembuhkan jiwa yang lelah. Daunnya dapat mengembalikan mana energi spiritual bagi siapapun yang memakannya. Leon mengerutkan kening. Memulihkan mana? Tanaman normal jelas tidak bisa melakukan hal seperti itu. Artinya hanya satu. Tanaman ini tidak berasal dari dunia yang normal. Kemungkinan besar, asalnya sama dengan monster-monster di pulau ini. Dan jika ingatannya benar, maka tsunami itulah yang membawa spora tanaman ini. Ironis. Bencana yang hampir membunuhnya ternyata juga mengirimkan hadiah. Aku penasaran. Apakah daun ini bisa ditanam kembali? Jika berhasil, ia bisa mendapatkan lebih banyak. Jika gagal, setidaknya, ia tidak mati karena mencobanya. Tanaman itu memiliki 5 daun. Leon memetiknya dengan sangat hati-hati. Lalu menanamnya di tanah, tak jauh dari tanaman induknya. Rapi, tenang, seolah sedang berkebun biasa. Padahal, di kepalanya, Leon sedang bertaruh pada masa depannya sendiri. Ia menemukan 2 tanaman lain. Satu berwarna merah, satu lagi berwarna hijau. Deskripsinya hampir sama. Malaikat merah untuk menyembuhkan tubuh yang terluka, mengembalikan kesehatan. Malaikat hijau untuk menyembuhkan tubuh yang lelah, mengembalikan stamina. Sederhana, hampir terlalu rapi. Leon melakukan hal yang sama. Memetik daun-daunnya dengan hati-hati dan menanamnya kembali. Keesokan harinya, Leon menemukan beberapa tunas kecil tumbuh. Berhasil. Ia menatap tunas-tunas itu cukup lama. Lumayan. Namun, saat ia mencoba mentransfer mana miliknya untuk mempercepat pertumbuhan, tidak terjadi apapun. Tanaman-tanaman itu tidak bereaksi. Baiklah, tumbuhlah sesukamu. Tanaman-tanaman itu ternyata hanya bisa menyerap mana dari tanah, bukan dari tubuhnya. Meski begitu, Leon tetap memperhatikan laju pertumbuhannya. Tsunami terjadi 5 hari yang lalu. Dan hanya dalam waktu sesingkat itu, tanaman-tanaman ini sudah menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang stabil. Jika kecepatannya konsisten, mungkin mereka bisa menjadi tanaman dewasa dalam 5 hari lagi. Bukan jaminan, tapi cukup menjanjikan. Leon mulai menghitung. Jika ia memiliki ratusan tanaman seperti ini, tanaman yang secara alami menyerap mana dari tanah, maka tanah itu sendiri akan menjadi ladang latihan. Sumber mana pasif, stabil, dan tidak berisik. Dengan itu, ia bisa melatih manipulasi bumi jauh lebih efisien. Tidak buruk. Untuk pertama kalinya, rencananya terdengar masuk akal. Bahkan di kepalanya sendiri, layar status muncul kembali. Keterampilan aktif muncul lebih dulu. Lengan kuat LV8, lempar LV5, analisis LV1, pukulan LV1, lari cepat LV ke-9. Yang terakhir itu masuk akal. Ia memang sering lari biasanya dari hal-hal yang ingin membunuhnya. Transfusi menaf kelima, manipulasi bumi LV ke-18. Leon berhenti di situ. 18. Ia tidak ingat kapan terakhir kali berlatih dengan santai. Sebagian besar kenaikan level itu didapat sambil menahan rasa sakit, panik, dan sedikit keputusasaan. Manipulasi air LV4, manipulasi angin LV1, manipulasi api LV ke-4. Angin masih level 1. Mungkin karena angin jarang mau menuruti orang yang sering jatuh pingsan. Lalu keterampilan pasif, ketahanan rasa takut LV6, ketahanan mental LV4, ketahanan rasa sakit LV ke-14. Leon tidak tersenyum, tapi matanya sedikit menyempit. Yang ini kedengaran mahal. Harga belajarnya juga tidak murah. Kerajinan LV16, bertani LV ke-1. Ia menghela napas pelan. Tentu saja, setelah semua yang terjadi, tanah tetap menganggapnya pemula. Leon menelusuri angka-angka itu satu persatu. Tidak ada yang melonjak drastis. Tidak ada yang menyedihkan juga. Stabil. Simpelnya, untuk seseorang yang baru saja selamat dari bencana besar, stabil sudah termasuk prestasi. Ia menutup layar itu. Tanah di hadapannya masih diam. Tanaman-tanaman itu masih tumbuh perlahan. Dan Leon untuk pertama kalinya sejak tsunami merasa ia tidak hanya bertahan hidup, ia sedang bersiap. Sambil menunggu tanaman-tanaman itu tumbuh, Leon memutuskan untuk melakukan beberapa percobaan. Ia mulai dengan hal sederhana. Ia kini memiliki kendali yang lebih baik. Apakah statistik kontrol membantu saya? Gumamnya. Selama ini, ia mengira statistik itu hanya berpengaruh saat memindahkan objek. Ternyata, dugaan itu mungkin terlalu sempit. Itulah alasan ia terus melakukan percobaan. Bukan karena yakin, tapi karena dunia ini sudah membuktikan satu hal jika tidak dicoba. Jawabannya hampir selalu tidak. Tapi bagaimana dengan kecerdasan? Apakah peningkatan itu juga memperkuat sihirnya? Itulah yang ingin Leon ketahui. Jadi ia memilih satu pendekatan. Meditasi. Ia memutuskan untuk fokus meningkatkan kecerdasannya. Sambil menunggu, tanaman-tanaman itu tumbuh. 5 hari kemudian, hasilnya mulai terlihat. Kecerdasan dan mananya meningkat 12 poin. Dampaknya langsung terasa saat ia kembali mencoba membuat senjata.
Leon menyadari sesuatu yang cukup mengejutkan. Ia kini mampu membentuk bilah senjata sepanjang lengan bawahnya. Itu bukan pisau lagi. Lebih tepat disebut pedang pendek. Bentuknya memang belum sempurna, tapi tetap saja ia berhasil. Dan seolah dunia tidak mau ketinggalan memberi komentar, sebuah notifikasi muncul. Selamat, Anda telah mempelajari keterampilan pandai besi. Liung terdiam sejenak. Oh, ternyata bukan cuma tanamannya yang tumbuh, dirinya juga. Ia sedikit heran, mengapa pemberitahuan itu tidak muncul lebih awal. Namun alasannya cukup jelas. Saat membuat pisau lempar, ia tidak benar-benar berniat menciptakan senjata. Ia hanya membentuk logam secara acak. Kurasa, ini bukan soal bahannya, gumam Leon. Sistem ini menilainya sebagai pembuatan senjata. Ya, karena Leon baru saja membakar tanah, senjata itu tampak seolah diukir dari batuan vulkanik. Kasar, namun cukup kokoh. Meski begitu, masih jauh dari level Trisula Sawagin. Namun ada satu hal penting yang kini Leon pahami. Ia bisa meningkatkan kekuatan sihirnya hanya dengan bermeditasi. Sayangnya, ia juga tahu ia tidak bisa duduk bermeditasi sepanjang hari sambil memikirkan cara menerapkan informasi baru itu. Leon pun berjalan perlahan berpikir, merencanakan, dan bersiap untuk langkah berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti kisah Leon sampai di sini. Petualangannya masih panjang, dan setiap dukungan kalian sangat berarti. Jangan sampai ketinggalan kelanjutannya. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sekarang juga. Sampai jumpa di video berikutnya.